البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Oh, kita belum masuk bab baru ya, masih bab sebelumnya. Al-Hadisul Hadi wal Ishrun ba'da tis'imi'ah 921. Wa an Ummi Hani ini ya, radhiyallahu anha. Qalat, apakah kita masuk bab baru kan? Bab baru. Oh, berarti kemarin belum dikasih alamat memang. Ayo, atau ya. Al-babus tsani wal arba'un ba'dal mi'ah 142. Babus tihbabi tashmitil atis. Bab disunahkannya mendoakan orang yang bersin, yaitu dengan kalimat yarhamukallah, idza hamidallaha ta'ala, jika dia memuji Allah ta'ala. Wa karahati tashmitihi idza lam yahmadillaha ta'ala, dan dimakruhkan untuk mendoakan dia apabila dia tidak memuji Allah ta'ala. Wa bayani adabi tashmit, dan penjelasan tentang adab-adab tashmit wal utas, dan bersin wat tasa'ub, dan juga masalah menguap. Baik. Yang diinginkan oleh Imam Nawawi adalah menyebutkan sejumlah adab terkait dengan masalah ini. Dengan apa? Mendatangkan sejumlah dalil. Dan ini menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Dia mencakupi seluruh kemaslahatan para hamba sampai pada masalah menguat dan juga masalah bersin. Al-Hadisus Salis wal Ishrun ba'da tis'imi'ah 923. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbul utas. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, sesungguhnya Allah menyukai utas, yaitu apa? Bersin. Ini masdar ya. Wa yakrahut tasa'ub, dan Allah membenci tasa'ub, membenci menguap. Fa idza atasa ahadukum, maka jika salah seorang dari kalian itu bersin, wa hamidallaha ta'ala, dan dia memuji Allah ta'ala, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ah, maka wajib atas setiap orang muslim yang mendengarnya ayyaqulalah, untuk mengatakan kepadanya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa amma tasa'ubu fa innama huwa minasyaiton. Adapun tasa'ub, menguap, maka dia itu hanyalah dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum, maka apabila salah seorang dari kalian menguap, falyaruddahu mastata, maka hendaknya dia menolaknya semampunya. Fa inna ahadakum idza tasa'ab, karena salah seorang dari kalian jika dia menguap, dhahika minhu syaitan, syaitan akan menertawakannya. Rawahul Bukhari. Baik. Hadis ini menunjukkan adanya al-af'al al-ikhtiyariyah pada Allah Ta'ala. Tidak seperti pendapat ahli kalam mengatakan Allah Ta'ala satu berarti tidak muncul darinya sesuatu apapun. Baik, berarti apa? Tak boleh ada nama, tak boleh ada sifat, tak boleh ada ahwal. Atau yang lain mengatakan Allah Ta'ala qadim, sementara yang namanya fi'il adalah hadas, kata para lughawiyun. Baik, ma'ruf dalam kitab-kitab nahwu, apa itu? Al-fi'il adalah hadasun muta'alliqun bi ihda al-azminati salasah. Fi'il adalah peristiwa yang terkait dengan salah satu dari zaman yang tiga. Baik, nah kalau kita tidak teliti, tidak hati-hati, tidak memperdalam ilmu, dan tidak membekali anak-anak kita, laki-laki perempuan semuanya dengan ilmu yang mendalam, mungkin ditipu oleh para lughawiyun yang mengikuti ilmu kalam. Mereka mengatakan dengan alasan Allah qadim, sementara fi'il itu hadas,
maka berarti apa? Tak boleh dalam sesuatu yang qadim itu ada hadas, berarti Allah tak boleh punya fi'il. Tapi kontradiksinya ahlul kalam adalah bagaimana dikatakan Allah Ta'ala bersatu dengan alam semesta, sementara alam semesta itu adalah apa? Hadas. Semua makhluk adalah hadas, mereka sendiri sepakat. Ini kontradiksinya mereka. Menunjukkan apa? Memang anak-anak kita harus dibekali semuanya, jangan sampai tertipu dengan apa? Syubhat-syubhat macam itu. Baik. Mana af'al ikhtiyariyah di sini, yaitu ada yuhibbu, ada yakrahu, Allah menyukai, Allah membenci dan sebagainya. Dan semua fi'il datangnya adalah dari wasaf, dari sifat, menunjukkan Allah Ta'ala punya sifat mahabbah dan al-karahiyah. Baik. Di sini Allah Ta'ala menyukai utas, yaitu bersin. Diperselisihkan oleh para ulama, apakah bersinnya ini secara umum ataukah bersin yang terkait dengan zukam, yaitu apa? Terkait dengan ketika sedang selsema atau yang semacam itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan utas di sini adalah utas yang terkait dengan selsema, yaitu memang ada penyakit, sehingga dengan adanya bersin itu dibuanglah penyakit-penyakit tadi. Badan diberi fitrah oleh Allah Ta'ala untuk melakukan suatu mekanisme yang mengeluarkan bibit-bibit penyakit tadi. Dan ini adalah kenikmatan dari Allah Ta'ala. Berarti ini bersihnya terkait apabila dia selsema. Tapi dari sisi yang lain, Al-Hafidz mengatakan ada kemungkinan ini umum, sama saja dia sedang selsema atau tidak. Karena terkadang orang bersin bukan karena selsema, tapi tahu-tahu ada debu masuk, atau ada apa itu, lalat masuk, atau semut masuk, sehingga dia bersin. Apa? Ya, belacan. Tidak selalu selsema. Dan justru inilah yang lebih betul, karena dalil-dalilnya itu bersifat umum, tidak dibatasi dengan suatu jenis penyakit atau tidak dibatasi dengan sebab penyakit. Tatkala dalilnya umum dan tidak ada dalil yang sahih yang mengkhususkan, maka mestinya kita membawa kepada keumuman dalil. Halnya adalah istighraqiyah, semua jenis bersin. Sama saja kita mengetahui hikmahnya ataukah tidak. Lalu yang dibedakan apa? Al-Hafidz mengatakan untuk kemungkinan kedua, bersin ini umum. Yang dibedakan hanyalah masalah orangnya memuji Allah ataukah tidak. Itu aja. Sehingga layak didoakan ataukah tidak. Wa yakrahut tasa'ud, dan Allah membenci menguap. Kenapa? Ya karena ini terkait dengan tipu daya syaitan kepada para hamba Allah. Padahal apa? Semuanya takdir Allah. Bersin takdir Allah, demikian pula menguap juga takdir Allah. Tetapi apa? Di antara benda-benda yang Allah takdirkan itu, ternyata ada yang Allah sukai dan ada yang Allah benci. Di antara keadaan-keadaan yang Allah takdirkan, ada yang Allah sukai dan ada yang Allah benci. Dan di sini ada bantahan kepada Sufiyah yang mengatakan semua yang Allah takdirkan itu pasti Allah cintai. Mereka tidak mampu untuk memisahkan antara apa? Al-qadr was syariah. Dan ini dibahas sangat bagus oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau At-Tadmuriyah, untuk membantah orang-orang itu, orang-orang Sufiyah dan yang semacam mereka dari kalangan Jabriyah. Yang betul adalah walaupun itu takdir Allah, tapi ada yang Allah sukai, ada yang Allah benci secara syariat. Fa idza atasa ahadukum, maka ini fa-nya fa ta'kibiyah. Setelah kalian tahu bahwasanya perkara yang ini Allah sukai, perkara yang itu Allah benci, berarti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Apabila salah seorang dari kalian itu bersin wa hamidallaha ta'ala, dan dia memuji Allah Ta'ala, ini ikhbar. Adapun perintah akan dibahas di dalam hadis yang berikutnya insyaallah. Ini pemberitaan setelah dia bersin, kemudian dia memuji Allah Ta'ala, menunjukkan dia tahu syariat dalam masalah ini. Dan boleh jadi menunjukkan dia tahu ini adalah bagian dari nikmat Allah Ta'ala, adanya bersin itu. Karena haqqan ala kulli muslimin sami'ah, maka wajib atas setiap muslim yang mendengarnya. Kata Al-Hafidz,
Sejumlah ulama berdalilkan dengan hadis ini bahwasanya kewajiban ini hakon di sini yaitu apa? Wajiban. Baik, hakon ala yaitu wajiban ala. Tapi ini dibebankan pada siapa? Muslim yang mendengar. Yang tidak mendengar, dia tidak dibebani. Karena apa? Karena ini di luar pengetahuan dia. Kita tahu bahwasanya al-ahkam asy-syar'iyyah manutatun alal ma'rifah wal qudrah, sebagaimana dibahas di dalam kitab-kitab usul. Hukum-hukum syariah itu dibina di atas pengetahuan dan kemampuan. Kalau dia tidak tahu, maka dia dimaafkan. Kalau dia tahu, lihat dia punya kemampuan atau tidak. Kalau ada kemampuan dan tidak melakukan, dia akan terkena konsekuensinya. Kalau dia tidak mampu, maka dia dimaafkan. Nah, di sini dibebankan pada orang yang memang mendengar itu. Ayatulalah, untuk mengatakan kepadanya, dengan fi'il mudhari istilahnya fi ta'wilil masdar sebagai apa? Isim kana yang muakhar, haqqan sebagai khobarnya mansub. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Untuk yang tadi apa itu? Atau sa'ahadukum, salah seorang dari kalian bersin, dijelaskan oleh Al-Hafidz rahimahullah, hendaknya diperhatikan bahwasanya disukai ketika bersin itu tidak melakukan mubalaghah. Sampai apa mungkin ini bahasa kasarnya satu kampung dengar, kita tak sampai lah ya satu kampung dengar. Atau apa? Bersin dibuat-buat berlebihan sampai seakan-akan semua isi mulutnya keluar semua. Kita tak akan sampai gitu, tapi secukupnya, tidak perlu sampai mengacau orang lain dan sebagainya. Baik, sebagian muslimin ketika bersin bukan menahan, tapi apa sekedar menahan, jangan sampai suara itu membuat bayi-bayi terkejut lah atau orang lain terkejut. Ya didengar tetapi tidak sampai mengejutkan orang lain. Itu baik. Sekedar menahan suara yang keras. Kemudian kalimat ini yarhamukallah ini adalah apa? Jumlah fi'liyah. Ini masuk dalam ikhbar, yaitu zahirnya adalah jumlah khobariyah. Apakah memang sebenarnya dia itu polanya ikhbar ataukah insya? Diperselisihkan oleh para ulama, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dua-duanya mungkin. Yang pertama sesuai zahirnya yaitu ikhbar, yaitu pemberitaan. Allah merahmati Anda dengan menjadikan Anda selamat dari sejumlah bibit penyakit, dan yang lebih besar dari itu memberikan Anda taufik untuk memuji Allah Ta'ala. Nikmat yang kedua lebih besar dari nikmat pertama, maka ini menunjukkan Allah merahmati Anda. Ini sebagai apa? Berarti kalau ini adalah pemberitaan semata, berarti ini bisyarah, sebagai apa? Kabar gembira, agar dia semakin bergembira. Orang yang memuji Allah layak untuk mendapatkan nikmat berikutnya. Di antara kenikmatan adalah apa? Kegembiraan. Termasuk dari amal yang saleh, dari hadis-hadis yang sahih adalah yaitu memasukkan surur, memasukkan kegembiraan ke hati mukmin, bukan malah menimbulkan keresahan, kebingungan dan kekacauan. Nah, ini termasuk dari bisyarah. Apabila kita menetapkan bahwasanya kalimat yarhamukallah ini semata-mata pemberitaan. Pendapat kedua mengatakan ini adalah insya, yaitu bermakna doa. Seperti kita mengatakan assalamualaikum, bukan sekedar kabar bahwasanya kalian itu selamat, tapi mendoakan semoga kalian selamat. Demikian pula ini, semoga Allah merahmatimu. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Wa amma tasa'ub, yang kedua, adapun tasa'ub ini dalam balaghah dikatakan apa itu? Istilahnya Allahu wa nasrul murattab. Penyebutan secara global, kemudian perinciannya secara tersusun. Tadi global menyebutkan utos dan menyebutkan tasawuf secara global, kemudian diperinci satu persatu secara urut. Utos, kemudian setelah itu baru at-tasawuf. Ama di sini harfu tafsil, ya'malu amala lahu makna al-qasam, lahu makna syarat. Makanya jawabnya apabila berupa jumlah ismiyah adalah ada fa di situ. Fa innama huwa minasyaiton, maka dia itu hanyalah dari syaitan. Terjadi perselisihan di kalangan para pensyarah. Kalau Ibnu Battal, beliau mengatakan semua yang buruk itu memang dinisbatkan kepada setan. Memang dalil-dalil banyak sekali.
menunjukkan yang buruk-buruk itu dari setan. Tapi apakah ini menafikan dohir bahwasanya ini adalah perbuatan setan? Sejumlah ulama yang lain mengatakan sesuai dohirnya, bukan sekedar karena ini buruk dinisbatkan pada setan, tapi memang ini adalah termasuk dari ulah setan, membuat badan kita melemah, membuat badan kita menjadi mungkin kurang bertenaga, akhirnya kurang ada asupan oksigen ke dalam ke dalam paru-paru, ke dalam sel-sel badan kita. Ketika lemah itu, badan berusaha untuk mencari tambahan udara dengan cara menguap, sehingga ini adalah kerja setan. Makanya setan tertawa ketika mendapati manusia sampai selemah itu. Baik. Pendapat kedua itu lebih kuat, walaupun pendapat pertama pun tidak salah selama tidak menghalangi untuk mengatakan bahwasanya ini hasil kerja setan. Baik. Selama Nabi sudah menisbatkan itu pada setan, maka kita mengimani bahwasanya itu memang dari setan. Menunjukkan ini perkara buruk, karena kalau perkaranya baik dinisbatkan pada Allah, perkara buruk tidak dinisbatkan pada Allah. Wasyarru laisa ilaik, keburukan tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah, kecuali sekedar masalah al-khalqu wal ijad, penciptaan dan pewujudan. Memang masalah takdir, semua takdir Allah. Tetapi penyebabnya siapa? Dinisbatkan kepada pelaku yang layak untuk mendapatkan itu. Tatkala ini buruk, memang ini kerja setan. Kita nisbatkan pada setan. Makanya untuk bersin, walaupun itu mekanisme badan kita, Nabi mengatakan at-tasawubu minallah, bersin itu dari Allah. Kemudian, setelah kita tahu bahwasanya menguap itu hanyalah dari setan, konsekuensinya apa? Didatangkan fakta ta'tibiyah, yaitu maka apabila salah seorang dari kalian itu menguap, falyaruddahu mastato, hendaknya dia menolak semampunya. Menunjukkan memang ada usaha, ada kekuatan agar tidak nampak lemah di hadapan setan. Alal khilaf, bagaimana cara menolaknya? Apakah menahan, memang jangan sampai menguap, ataukah menguap tapi menahan mulutnya, jangan sampai dimasuki oleh setan. Semampunya, apa yang mampu dilakukan. Karena terkadang kita tak mampu untuk menolak menguap. Kalau kita paksa-paksa mulut kita tahan, yaitu tidak membuka, boleh jadi malah otot rahang jadi sakit. Tapi semampunya, apa yang dimampui dilakukan. Yang penting jangan sampai setan melihat kelemahan kita atau bahkan masuk ke badan kita. Tayyib, fa inna ahadakum, fa dengan inna min harfai ta'liliyah, dua huruf taklil. Kenapa diperintahkan yang seperti itu? Karena salah seorang dari kalian idza tasa'ab, jika dia menguap, dhahika minhu syaitan, setan itu menertawakannya. Dijelaskan oleh para ulama, ini menunjukkan bahwasanya al-ahkamu syar'iyyah mu'allalah, hukum-hukum syariat itu ada alasannya. Baik, walaupun Nabi sendiri adalah kalam beliau, fi'il beliau, takrir beliau, yaitu persetujuan beliau terhadap amalan para sahabat, para sahabiat, itu adalah syariat juga. Tetapi ternyata Nabi ketika menyebutkan ini, menyebutkan itu, menyebutkan ilahnya. Kalau kita sudah tahu ilahnya, maka ma'ruf kaidah di dalam usuliyah, al-hukmu yaduru ma'illatil wujudan wa adaman, idza wujida wujid wa idza utimat wa idza utima utim. Baik, idza wujidat wujid wa idza utimat utim. Baik, hukum itu beredar bersama ilahnya. Kalau ilahnya ada, hukum ada. Kalau ilah tidak ada, hukum tidak berlaku di situ. Nah, sekarang Rasulullah menyebutkan apa alasannya sehingga kita melakukan itu, karena ternyata setan tertawa kalau kita itu menguat. Memangnya apa ruginya kalau setan tertawa, kita rugi apa? Nah, itu kembali kepada kekuatan iman. Semakin kuat iman, semakin benci kepada musuh-musuh Allah dan tidak suka untuk melakukan sesuatu yang membuat musuh Allah itu tertawa, musuh Allah itu gembira dan sebagainya. Makanya di dalam kitab Madarijus Salikin ada pembahasan khusus. Di antara amalan orang-orang soleh adalah al-muraghamah, yaitu membuat musuh Allah benci. Ibnul Qayyim mengatakan termasuk ibadah yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala adalah al-muraghamah, membuat musuh Allah benci. Seperti apa? Hadis Abi Sa'id terkait dengan masalah lupa. Kita semua mungkin lupa, kita masih manusia, lupa dalam sholat. Tayyib. Maka kemudian hendaknya kita kalau lupa disuruh untuk sujud 2 kali.
Fa innahuma targhimani lisyaiton. Karena kedua sujud tadi membuat syaitan itu bengang. Syaitan itu jadi marah, tidak berjaya merugikan kita. Baik, semakin banyak sujud, semakin dirahmati Allah. Syaitan jadi bengang. Padahal tadi sudah berjaya membuat kita lupa. Demikian pula apa itu yajidu fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Dia akan mendapatkan di bumi itu muragham, yaitu keberuntungan dan kejayaan muslimin yang membuat orang kafir itu menjadi marah. Allah menyebutkan itu menunjukkan bahwasanya membuat musuh Allah marah itu adalah perkara yang sangat disukai. Baik, sampai-sampai Allah menyebutkan karakter para sahabat apa itu? Yu'jibu zurra liyaghidha bihimul kufar. Tanaman tadi yaitu keadaan para sahabat membuat para penanamnya itu gembira dan membuat orang-orang kafir itu marah. Menunjukkan bahwasanya membuat musuh Allah marah ini ibadah yang sangat disukai dan ini level yang sangat tinggi dalam masalah iman. Tidak semua orang memikirkan yang seperti itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Kalau bersin kita kena tahan bunyi ni kan. Iya, tapi betul. Kadang-kadang kita tak puas kita nak keluarkan. Yang penting jangan bersuara biar syaitan tidak gelap. Jangan sampai bersuara. Dia sampai bersuara. Iya, semampu mungkin jangan bersuara karena dalil khusus melarang itu.